memiliki suatu ciri yang khas, yaitu selalu tumbuh dan berkembang sejak konsepsi sampai berakhirnya masa remaja. Hal ini yang membedakan anak dengan dewasa. Anak menunjukkan ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan yang sesuai dengan usianya. Pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran dan jumlah sel serta jaringan interselular. Berarti bertambahnya ukuran fisik dan struktur tubuh sebagian atau keseluruhan, sehingga dapat diukur dengan satuan panjang dan berat. Perkembangan adalah bertambahnya struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam kemampuan gerak kasar, gerak halus, bicara dan bahasa serta sosialisasi dan kemandirian. Pertumbuhan terjadi secara simultan dengan perkembangan. Faktor yang mempengaruhi kualitas tumbuh kembang anak. Adapun faktor-faktor tersebut antara lain: yang pertama, faktor dalam atau internal yang berpengaruh pada tumbuh kembang anak. Bagian A, ras atau etnik bangsa. Bagian B, keluarga. Bagian C, umur. Bagian D, jenis kelamin. Bagian E, genetik. Yang kedua, faktor luar atau eksternal. Bagian A, gizi. Nutrisi ibu hamil, terutama dalam trimester akhir kehamilan, akan mempengaruhi pertumbuhan janin. Bagian B, mekanis. Bagian C, toksin atau zat kimia. Bagian D, endokrin. Bagian E, radiasi. Bagian F, infeksi. Bagian G, kelainan imunologi. Bagian H, anoksia embrio. Bagian I, psikologi ibu. Faktor pasca persalinan. Bagian A, gizi. Untuk tumbuh kembang bayi diperlukan zat makanan yang adekuat. Bagian B, penyakit kronis kelainan. Bagian C, lingkungan fisik dan kimia. Bagian D, psikologis. Bagian E, endokrin. Bagian F, sosioekonomi. Bagian G, lingkungan pengasuhan. Bagian H, stimulasi. Dan bagian I, obat-obatan. Beberapa gangguan tumbuh kembang yang sering ditemukan. Yang pertama, gangguan bicara dan bahasa. Yang kedua, cerebral palsy, merupakan suatu kelainan gerakan dan postur tubuh yang tidak progresif yang disebabkan oleh karena suatu kerusakan atau gangguan pada sel-sel motorik pada susunan saraf pusat yang sedang tumbuh atau belum selesai pertumbuhannya. Yang ketiga, sindrom Down. Anak dengan sindrom Down adalah individu yang dapat dikenal dari fenotipnya dan mempunyai kecerdasan yang terbatas, yang terjadi akibat adanya jumlah kromosom 21 yang berlebih. Yang keempat, perawakan pendek. Short stature atau perawakan pendek merupakan suatu terminologi mengenai tinggi badan yang berada di bawah persentil 3 atau sampai 2 SD pada kurva pertumbuhan yang berlaku pada populasi tersebut. Yang kelima, gangguan autisme merupakan gangguan perkembangan pervasif pada anak yang gejalanya muncul sebelum anak berumur 3 tahun. Yang keenam, retardasi mental merupakan suatu kondisi yang ditandai oleh inteligensia yang rendah atau IQ kurang dari 70 yang menyebabkan ketidakmampuan individu untuk belajar dan beradaptasi terhadap tuntutan masyarakat atas kemampuan yang dianggap normal. Yang ketujuh, gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas atau GPPH merupakan gangguan di mana anak mengalami kesulitan untuk memusatkan perhatian yang seringkali disertai dengan hiperaktivitas. Stimulasi tumbuh kembang balita dan anak prasekolah. Stimulasi adalah kegiatan merangsang kemampuan dasar anak umur 0-6 tahun agar anak tumbuh dan berkembang secara optimal. Setiap anak perlu mendapatkan stimulasi rutin sedini mungkin dan terus-menerus pada setiap kesempatan. Stimulasi tumbuh kembang anak dilakukan oleh ibu dan ayah. Kurangnya stimulasi dapat menyebabkan penyimpangan tumbuh kembang anak, bahkan gangguan yang menetap. Dalam melakukan stimulasi tumbuh kembang anak, ada beberapa prinsip dasar yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, stimulasi dilakukan dengan dilandasi rasa cinta dan kasih sayang. Yang
Yang kedua, selalu tunjukkan sikap dan perilaku yang baik karena anak akan meniru tingkah laku orang-orang yang terdekat dengannya. Yang ketiga, berikan stimulasi sesuai dengan kelompok umur anak. Yang keempat, lakukan stimulasi dengan cara mengajak anak bermain, bernyanyi, bervariasi yang menyenangkan tanpa paksaan dan tidak ada hukuman. Yang kelima, lakukan stimulasi secara bertahap dan berkelanjutan sesuai umur anak terhadap keempat aspek kemampuan dasar anak. Yang keenam, gunakan alat bantu atau permainan yang sederhana, aman, dan ada di sekitar anak. Yang ketujuh, berikan kesempatan yang sama pada anak laki-laki dan perempuan. Yang kedelapan, anak selalu diberi pujian, bila perlu diberi hadiah atas keberhasilannya. Berikut tabel periode tumbuh kembang. Pelaksanaan program SDI-DTK. Penerapan SDI-DTK dapat dilakukan di dalam maupun di luar gedung. Gedung dapat di posyandu, kelas ibu balita, dan PAUD seperti TK dan RA. Adapun kelompok bermain, tempat pengasuhan anak, dan satuan PAUD sejenis. Kemudian ada juga di tingkat puskesmas, di tingkat PAUD yang berperan juga sebagai pendidik PAUD, peran petugas kesehatan, dan adapun di tingkat posyandu. Merujuk ke meja ada 5 pelayanan kesehatan bila 1 anak sakit, 2 anak mengalami permasalahan gizi, 3 anak dengan kemampuan perkembangan tidak seusia, dan 4 diindikasi atau keluhan dari orang tua anak. Peran petugas kesehatan menentukan status gizi anak berdasarkan pengukuran tinggi badan, berat badan yang telah dilakukan oleh kader, melakukan pengukuran lingkar kepala anak, melakukan pemeriksaan perkembangan anak dengan KPSP pada anak yang kemampuan perkembangannya tidak sesuai usia, melakukan tes daya dengar, melakukan tes daya lihat, mengisi kuesioner KMP, melakukan pemeriksaan autis jika ada keluhan, melakukan pemeriksaan GPPH jika ada keluhan, menuliskan hasil pemeriksaan tersebut di formulir deteksi dini tumbuh kembang anak, melakukan intervensi kelainan gizi dan tumbuh kembang, merujuk bila diperlukan. Penguatan sistem informasi dalam menunjang pemantauan penerapan SDI-DTK. Semua kegiatan pemantauan pertumbuhan dan pemantauan perkembangan dicatat pada formulir deteksi dini tumbuh kembang anak. Rekapitulasi deteksi dini tumbuh kembang, kohort bayi atau kohort anak balita dan prasekolah, serta buku KIA. Pencatatan dan pelaporan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.